Baik, soal hukum tata negaranya biar nanti dijawab oleh tata negara. Tapi yang ingin saya tahu, kenapa tidak seperti dulu-dulu itu pejabat-pejabat Depdagri atau provinsi yang ditaruh? Apakah Kemendagri kekurangan orang sampai begitu? Padahal tiap tahun APBN-nya sama aja dengan Akpol yang tamat dari sana berjubel. Apa kurang? Langkah. Baik, sebenarnya ada sebuah kebutuhan. Jadi besok itu adalah 17 provinsi. Jabatan satu termasuk Sahmen itu 16. Tidak mungkin kosong. Itu yang pertama. Lalu spirit bahwa ada pergeseran dari Permendagri nomor 74 tahun 2016. Dulu yang menjabat selalu adalah pejabat eselon 1 Kemendagri dan yang setara. Kini kita perluas dengan Permendagri 1 2008 adalah pejabat eselon 1, maklum saya JPT ya, Jabatan Pimpinan Madya, Tinggi Madya, tapi pemerintah pusat dan yang setara. Jadi kita perluas, tidak hanya Kemendagri, tentunya tidak semua eselon 1 juga bisa, pasti akan kita kaji melalui track recordnya dan kemampuan untuk mengendalikan fungsi-fungsi pemerintahan. Karena tidak Kemendagri, jadi kalau Kemendagri habis, jadi kita fungsinya terganggu. Dan yang kedua, untuk nguji seberapa jauh orang bisa menangani posisi sebagai pejabat gubernur, sebenarnya tugasnya sederhana yang 3. Pertama adalah bisa menjalankan di seluruh fungsi pemerintahan, ada 31 yang harus dikontrol, dijalankan, memastikan itu semua berjalan, pelayanan publik dan seterusnya tetap berjalan. Yang kedua adalah menjaga ketentraman dan ketertiban. Dalam konteks ini kalau dari polisi kan juga sebagai pengayom, pelayan, perlindung, sebenarnya juga aspek pemerintahan juga apa yang dikerjakan juga oleh Polri. Jadi tidak usah khawatir tentang kompetensi jenderal di polisi. Yang ketiga adalah memastikan bahwa pilkada serentak berjalan aman, nyaman, dan damai. 3 ini kerjaan pokoknya. Demikian. Kalau tujuannya itu, di sana ada Kapolda, ada Pangdam. Apa kurang? Dan selama ini tanpa PL atau pejabat dari Polri rata-rata berjalan aman pilkada. Apakah begitu rawannya Jawa Barat sama Sumatera Utara sampai harus jenderal polisi turun tangan untuk jadi gubernur? Padahal udah ada jenderal juga di situ, sejajar lagi. Baik Bang Karni, ada 2 perspektifnya. Yang pertama adalah mengenai penempatan 2 jenderal. Terus terang Kemendagri tidak menspesifik permintaannya di provinsi mana oleh siapanya. Itu adalah kebijakan Pak Kapolri ketika mau akan mengusulkan. Jadi posisinya. Jadi yang mengusulkan 2 nama ini Pak Kapolri. Pak Kapolri nanti akan dijelaskan oleh Pak Irjen Arief. Jadi saya kira posisinya yang mengusulkan itu. Mengusulkan konteksnya dan itu pun tertulis belum ada di kami. Jadi boleh. Tapi yang kedua, kami juga mempertimbangkan bersama Bawaslu maupun dengan Pak Kapolri, kita akan punya indeks kerawanan. Bahasanya kerawanan. Kerawanan itu tidak hanya sekedar keamanan, tapi berbagai aspek. Kemudian ujungnya adalah pejabat mana yang tepat sesuai dengan kompetensi dan permasalahan di daerah. Nah kalau kita lihat andai kata ini betul bahwa Pak Irawan yang kemudian ditempatkan di Jawa Barat, beliau bukan asing soal Jawa Barat. Pernah Kapolda di sana, dan kapasitas asli sana, lubang-lubang Jawa Barat semua akan tahu persis. Jadi artinya dari si andai kata ini, andai kata, maka sebenarnya pengenalan wilayah kompetensi itu menjadi penting. Jadi tidak semata-mata karena soal keamanan. Karena kita sadar dalam Forkominda toh juga ada Kapolda dan seterusnya. Dengan Kapolda nilainya bisa 8, tapi ditambah lagi jenderal atau ditambah lagi seorang PLT Gubernur yang menguasai persoalan wilayah bisa menjadi 10 gitu. Kira-kira itu intinya. Iya, tapi kalau lihat dari pernyataan Mendagri bahwa kenapa 2 orang itu, karena dia kenal 2 orang itu. Jadi bukan dari Polri 2 nama itu. Bang Karni, jadi saya jelaskan. Kenapa kenal? Ya karena 2 orang ini terkenal dan sudah ketemu antara Pak Mendagri pada kesempatan informal. Pada saat Rapim TNI Polri menunggu kedatangan Pak Wapres, kan berbincang-bincang. Tentu paling mengenal dan kapasitas masing-masing. Ketika disebutkan nama Pak Irawan, ya, yang dikenal dengan Pak Iwan Bule, orang kan tahu persis track recordnya, kinerjanya ketika menghandle pilkada. Termasuk itu adalah
Kapolda saya ketika saya menjadi PLT Gubernur DKI. Jadi sangat betul kenal, andai kata itu. Ini soal ngomong-ngomong nama itu muncul. Jadi nama itu muncul bukanlah kewenangan dari Pak Mendagri, tapi adalah usulan. Nah, bagaimana Pak Kapolri memilih dua nama ini tentunya pasti ada backgroundnya. Jadi posisinya seperti itu. Kita siap, kita pasti menerima nama-nama itu dari instansi Polri. Iya, yang saya dengar justru surat dari Mendagri itu dirapatkan pun belum oleh Mabes Polri. Bagaimana muncul dua nama itu? Saya tidak tahu, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh rekan-rekan dari Polri internal. Jadi persoalan internalnya itu, kami juga belum terima usulan tersebut. Jadi belum menerima usulan tersebut, informal aja kemudian disampaikan. Dalam bincang-bincang sambil ngopi, begitu Bang Karni. Ide pertama, dari siapa harus jenderal polisi jadi pejabat polisian? Saya kira inisiatif diambil Pak Mendagri berdasarkan jurisprudensi atau pengalaman sebelumnya. Karena di dalam satu kementerian lembaga di bawah koordinasi Menko Polhukam, itu kan ada TNI, ada Polri, ada Kumham dan sebagainya. Ini kita ingin coba membangun kerjasama yang baik, kemudian saling bisa membantu setiap kali ada persoalan, dan pilkada serentak termasuk pekerjaan besar yang harus sukses. Dan saya kira ketika kita kekurangan tenaga dan kita ada tenaga yang lain lebih baik, kenapa kita tidak kemudian membangun kerjasama yang baik? Itulah yang melatar belakangi kemudian Pak Mendagri yang mencobalah mengirimkan surat secara tertulis untuk meminta kemudian kontribusi tenaga lah untuk ditugaskan dari sisi perbantuan kepada Mendagri untuk menangani pilkada. Jadi murni ide Bapak Menteri Dalam Negeri. Apa Inspektur Jenderal Irawan sama Martuani udah menyatakan bersedia untuk jabatan ini? Kita belum bertemu dalam konteks kesediaan, dan itu pasti dalam proses di internal Polri, ya pasti untuk kesediaan dan seterusnya itu pasti ada komunikasi lah. Dan itu yang tidak kami rekod masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Artinya belum keluar dari institusi Polri sendiri, pertimbangan-pertimbangan apa dan seterusnya. Jadi kita cuma mengenal namanya pun dalam proses pertemuan informal sambil ngopi, Bang Karni. Jadi belum surat resmi juga belum ada. Baik, sementara Pak Dirjen, terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.